Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin sempat rame di media sosial soal kabar Piala Indonesia, katanya sih akan digelar nih di 2026. Udah heboh aja tuh di medsos. Hore, akhirnya Piala Indonesia yang udah 6 tahun lamanya nggak digelar, akhirnya digelar juga gitu kan. Tapi sadar nggak kalian, kok kami nggak pernah bahas itu ya? Kenapa demikian? Karena kami tuh tahu yang ngomong itu bukan pihak PSSI, yang ngomong itu cuma anggota PT Liga Asep Saputra. Dan kami udah tahu kok rencana PSSI soal Piala Indonesia. Makanya saat si Asep ini mengucapkan atau mengatakan di dalam sebuah podcast bersama Edwin, ya kami responnya cuma ketawa. Maaf loh Pak Asep Saputra yang terhormat, bukan kami mau nyalain ya. Akhirnya apa kan, Bapak ditegur juga kan sama PSSI. Kan semua juga tahu lah, kita sama-sama tahu lah program PSSI itu. Kan kemarin udah dijelasin, Liga itu ntar dulu deh. Apalagi Piala Indonesia, wong timnas aja belum sukses kok. Timnas aja masih butuh banyak duit. Federasi aja saat ini tuh lagi sibuk ngelindungin sang pelatih pujaannya dari serbuan hujatan netizen. Ini udah nyenggol-nyenggol soal Liga, bilangnya Piala Indonesia akan digelar 2026 lah. Piala Liga itu baru sebatas rencana lo ya. Itu pun rencananya baru akan digelar itu 2027. Sama tuh rencananya dengan Liga Putri juga. Itu semuanya masih sebatas rencana. Supporter away pun baru sebatas rencana. Katanya 2027 baru akan dibuka. Lalu Liga Putri pun demikian juga. Piala Liga pun demikian juga 2027 semua. Itu semuanya tapi baru sebatas rencana. Ya kalau kalian tanya kenapa kok rencana-rencana mulu 2007 mulu, kenapa nggak digelar-gelar sekarang? Ya silakan tanya aja sama pihak federasi kalau itu. Kita lanjut ke berita klub aja. Kita mulai dari Persija Jakarta. Terlepas adanya beberapa kontroversi yang menyelimuti Persija di awal musim ini, apa sih kontroversinya nanti kita bahas di akhir video ya. Untuk saat ini mungkin satu kata yang tepat untuk Persija adalah luar biasa. Jadi nih kayaknya hat-trick juara musim ini. 2 laga 7 gol tanpa kebobolan loh ya. Meskipun banyak banget yang ngomong, lawannya aja tim ecek-ecek. Baru juga 2 laga bang. Itu juga ada bantuan settingan bang. Ya dan berbagai macam ini ya. Iya sih emang baru 2 laga. Tapi kalau kita bandingkan dengan musim lalu ya, ini mungkin bisa dibilang jauh lebih bagus. Musim lalu itu 2 laga awal tuh Persija cuma raih 4 poin. Menang 3-0 atas Barito Putra di kandang. Dan imbang 0-0 atas Persita di tandang di away ya. Musim ini 2 laga 6 poin, 7 gol, menang 4-0 di kandang itu lawan Persita dan menang 0-3 dari Solo itu away. Nah kalau kita bandingkan 2 laga yang dijalani musim ini dengan 2 laga yang sama di musim lalu, di mana musim lalu itu Persija cuma menang 2-0 ya di kandangnya Persita. Dan itu imbang 3-3 lawan Solo di kandangnya Solo. Tapi kan musim ini berbeda. Menang 4-0 di kandang Persija lawan Persita dan menang 0-3 di kandang Persis Solo. Artinya apa? 1,5 kali lebih bagus dibanding musim lalu. Ya meskipun tetap aja ujung-ujungnya ada segelintir orang-orang atau oknum-oknum supporter Persija ini yang SDM-nya rendah. Maaf lo ya, kami bukan ngucap ini fakta lo ya. Anehnya 2 laga yang dijalani Persija dan menang semua. Dan mereka itu belum ketemu dengan yang namanya Persib, tetap aja
Persib itu dibawa-bawa, ada yang bilangnya mantatin back to back lah. Bahkan di laga lawan Persis Solo pun ini Persib tuh pasti kena hujatan lagi. Kenapa emangnya? Ya gara-garanya adalah PT Liga alias PT LIB yang menunjuk wasit asal Jawa Barat Asep Yandis saat lawan Persis Solo. Nah, ini gara-gara utamanya adalah Alan Lolima yang di kartu merah. Ini banyak banget nih supporternya Persija yang menghujat Persib, katanya ini apalah pendukung Persib lah atau apalah. Lah apa hubungannya coba Asep Yandis yang orang Jawa Barat dengan Persib? Gara-gara dia orang Jawa Barat gitu kan yang milih PT Liga, bukannya Persib yang nyuruh wasit asal Jawa Barat mimpin laga itu. Lagian juga di PT Liga juga kayak sengaja banget gitu kan. Kenapa juga harus pakai wasit asal Jawa Barat di pertandingan tim Jakarta gitu? Apa sengaja biar rame, biar panas gitu? Nih kayak apa ya? Kadang-kadang nih PT Liga harus digejek juga nih. Coba nih kalau PT Liga ini waras gitu kan. Ini kan pertandingan Solo lawan Jakarta nih ya. Solo itu istilahnya identik dengan Erick Thohir. Erick Thohir itu mantan bosnya Persib, salah satu petinggi Persib. Lalu lawannya Jakarta, di mana Jakarta itu selalu menganggap Bandung itu rival. Kenapa juga harus pakai wasit Asep Yandis yang asal Jawa Barat? Ini memang disengaja nih kayaknya, sengaja mereka mancing keributan, sengaja jadi kompor nih PT Liga nih. Tapi ya mau gimana lagi ya lah, namanya supporter itu pasti ada aja yang SDM-nya rendah lah. Menang aja ribut, menang aja nyalahin orang. Gimana kalau kalah gitu kan? Lah kalian away ke Solo ngerugiin klub 25 juta, diem-diem baik. Ada. Sementara bagi Persis Solo ya, ini mengulangi salah satu pemain baru Persis Solo, Gervin Kastanir ya. Debutnya itu selalu kurang bagus di setiap klub ya. Di Persis Solo aja di laga ini dia main 90 menit. Tapi selama 90 menit itu cuma cuma hasilkan satu kartu kuning tanpa syuting, cuma 3 kali pergerakan. Ya sama musim lalu pun di Persib. Kastanir itu debut tuh lawan Dewa United, tapi justru Persib ditekuk Dewa United 0-2. Apa ini? Kutukan atau apakah si orang Gervin Kastanir? Ya kita lihat nih apakah si Gervin ini akan lebih bagus dari Persib atau tidak nih di musim lalu. Nah lalu apa yang menjadi kontroversi utama di laga Persis Solo lawan Persija Jakarta? Tentu saja adalah postingan dari adminnya Persis Solo. Sebelum laga ini, admin Persis Solo sudah menulis atau memposting hal seperti ini, 0-3, dan akhirnya kenyataan kan skornya pun 0-3. Apakah memang ini udah disetting skornya harus 0-3? Kalau benar siapa yang salah? Dulu kita pernah ngedenger ya, ketum PSSI bilang kalau dulu pertandingan belum dimulai aja skornya udah ketahuan. Lah kalau sekarang nggak bisa kita sikat tuh. Lah itu buktinya gimana tuh? Jadi dengan seperti ini, hal-hal seperti ini, kami tuh semakin nggak percaya dengan yang namanya revolusi, transformasi sepak bola di Indonesia. Toh apa ya? Cuma jadi bungkus semata, isinya mah itu juga, gitu-gitu juga. Dari Semen Padang, usai dikritik oleh netizen soal bangku locker roomnya yang pakai kursi hajatan, Andre Rosiade selaku penasihat tim Semen Padang ini memberikan atau membuat sebuah pembelaan. Dia bilang, Stadion Gelora Haji Agus Salim itu bukanlah milik Semen Padang, tapi milik Pemprov alias milik pemerintah provinsi alias milik negara. Dan dia udah keluar banyak duit nih buat ngerenovasi stadion ini agar megah. Gimana ya? Ya udah, kami minta maaf deh karena udah ngebully yang namanya kursi locker roomnya Gelora Haji Agus Salim. Tapi kan kami sudah bilang ya, ada sebab, ada akibat Pak Andre. Kan Pak Andre sendiri yang bilang, kita ini bukan tim odong-odong. Ya udah, kenapa harus emosi ketika ada yang kritik? Harusnya kan yang namanya kalau klub bukan klub odong-odong atau tim odong-odong, semuanya harus wah dong, termasuk kursi locker room juga. Kalau buat kami gini loh ya, seandainya saja Pak Andre ini tuh nggak kebanyakan sosmed dan nggak terlalu banyak cuap-cuap dan juga ngeledekin tim lain, ya mungkin aja nggak bakalan dibully juga.
Karena kan Pak Andre sendiri yang terlalu sombong kepada petinggi klub lain. Bukan kami yang ngomong lu ya, tapi kami ada buktinya kok. Ini buktinya. Jangan kita omong-omong aja gitu loh. Saya minta berubah. Ada tuh pimpinan klub, saya minta ini diganti. Terus diem gitu loh. Terus mana nggak konsisten. Kami tahu di sini kan Bapak itu seolah-olah lagi nyindir manajer Persib Haji Umum Muhtar, makanya dicontohin segala lagi gaya bahasanya. Karena ketika omongan WHO ini ke Ferry Paulus kan, seolah-olah Pak Andre ini bilang WHO ini cuma bacot doang, giliran ketemu orangnya kicep. Atau seolah-olahnya Pak Andre ini paling berani. Gimana Pak? Anda sendiri kan yang bilang ada sebab ada akibat Pak. Dari Persib Bandung, inilah jadwal resmi Persib di AFC Champions League 2. 18 September 2025, Persib akan jalani laga perdana di kandang melawan juara Liga Singapura musim lalu Lion City Sailor. 1 Oktober 2025, Persib akan away ke Bangkok, Thailand untuk melawan runner-up Liga Thailand, Bangkok United. 23 Oktober 2025, Persib akan menjamu peringkat 3 Liga Malaysia Selangor FC di Bandung. 6 November 2025, Persib akan away ke Malaysia nih, melawan Selangor FC. 26 November 2025, away lagi nih ke Singapura melawan LCS. Dan 10 Desember 2025 akan menjamu Bangkok United di Bandung. Artinya apa? Dari September sampai Desember Persib akan full jadwal ya. Apakah skuad Persib cukup mumpuni dalam melakoni 2 kompetisi atau akan sama seperti musim sebelumnya, harus mengorbankan 1 kompetisi? Kalau ada yang bilang, lah Lion City Sailor aja bisa tuh juara Liga Singapura jadi runner up di ACL 2, kok Persib gak bisa? Ya beda cerita cuy. Kalau LCS dengan Persib, LCS bisa lah dia juara Liga Singapura, karena kan Liga Singapura itu cuma diikuti 8 klub aja. Dan juga yang paling menonjol adalah jarak antara satu klub dengan klub lain di Liga Singapura itu berdekatan. Ya paling 1 jam 2 jam jaraknya dari satu klub ke klub lain gitu kan. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu selain diikuti 18 klub yang artinya ada 34 pertandingan, jaraknya juga itu jauh. Dari Sumatera sampai Bali yang butuhin waktu 1 kali perjalanan itu bisa sampai 1 harian. Yang kedua yang membedakan LCS dengan Persib adalah LCS itu punya fasilitas yang mumpuni, training ground pribadi yang mewah, juga punya jet pribadi, serta fasilitas latihan yang sangat lengkap. Sementara Persib belum punya. Yang ketiga, meskipun LCS cuma mempunyai 25 pemain, tapi kualitas pemain-pemain dari LCS ini hampir sama antar lininya. Dan setiap lini itu, setiap posisi ya, itu punya double pemain. Lah, kekurangan Persib apa? Selain ada di fasilitas dan juga para pemain pun atau kedalaman skuad pun masih kurang, khususnya di lini depan. Makanya andai saja Persib menambah 2 lagi pemain asing yang otomatis di depan ya, kami pikir ya kenapa nggak bisa Persib bisa berjaya di AFC juga berjaya di Liga. Tapi kan ini tergantung balik lagi ke manajemen, kata Hodak juga ya. Bukan saya yang nggak mau, lain aing nu teu daek. Aing mah hayang bae ngadatengkeun 1-2 di pemain asing, tapi kumaha manajemenna. Gitu kan? I don't know yet. This one we didn't talk. Probably I'll talk to management. Maybe 1, 2, 3 days. Maybe we'll need only 1. We'll see. Depends how the things will go. Still we have time to find and register new players. But I don't think that we will use all 11 players.